Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk membaca seseorang yang baru-baru aja hadir dalam hidupnya kamu ya. Kita akan melihat ke arah mana hubungan kamu dengan dia ini akan dibawanya ya. Hubungan seperti apa sih yang akan dia bangun dengan kamu untuk kedepannya. Oke, baik. Namun sebelum Mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik ya. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai dengan melihat siapa sih sosok seseorang ini dari versi terbaiknya dia ya. Siapa sih sosok seseorang ini dari versi terbaiknya dia. Dari sisi dia apa adanya ya. Cuman nanti bisa aja ketika dia berinteraksi dengan kamu, ketika dia ngejalin hubungan dengan kamu, ada di situ perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa aja kemudian dia akan menunjukkan sisi gelapnya ke kamu. Jadi bukan hanya sisi bagus, sisi cantik, sisi menariknya dia aja yang nanti dia tunjukin ke kamu. Tetapi nanti sisi lemah, sisi gelap, sisi berantakan dari dirinya dia ya. Nanti kita akan lihat apa-apa sajalah nanti yang terbaca tentang wujud seseorang ini ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat langsung ya, siapa dia yang sesungguhnya. Siapa dia? Ya, bawaan lahirnya dia ini siapa dia yang sesungguhnya. Ini kepribadiannya dia. Wah, Sagittarius, Leo dan Aries ya, itu energinya kuat banget sama seseorang ini. Oke. Jadi kalau Mari lihat begini. Ya. Ini adalah orang yang sangat mengerti dengan tujuannya dia. Ya, ini seseorang yang tahu dia ini maunya itu dalam hidup apa, gitu ya. Nah, jadi begitu dia bilang aku maunya A, maka bagaimanapun caranya dia akan mendapatkan A itu. Apabila A itu tidak dia dapatkan, ya, dia akan terus berusaha sampai nanti ada momennya ya, dia itu kayak yang depresi banget, dia itu yang kayak ngerasa apa tuh namanya ya, tertekan banget gitu ya, karena apa yang dia mau itu tidak bisa dia dapatkan gitu. Nah, tetapi apa yang dia mau itu tuh tidak mudah untuk dia lepaskan. Bisa itu akan menjadi sebuah unek-unek yang tersimpan di alam bawah sadarnya dia gitu ya. Nah, jadi dalam artiannya seperti ini. Ini contoh aja. Kalau dia udah menginginkan kamu, ini contoh aja nih. Kalau dia udah menginginkan kamu, kayak gimana pun caranya dia akan berusaha untuk dapetin kamu. Tetapi apabila nanti kamunya tetap tidak mau, atau suatu saat kamu dan dia ini akan berpisah gitu ya. Nah, tetapi kamu itu akan tetap dia ingat sampai sepanjang segala masa. Yang modelnya kayak gitu ya, tipe orang ini ya. Nah, dan kemudian apa yang sudah dia dapatkan itu sangat sulit sekali untuk dia lepaskan. Nah, gitu ya. Jadi orang ini akan protect banget dengan yang dia anggap sebagai kepunyaannya dia, yang dianggap sebagai miliknya dia gitu. Nah, jadi dalam artian apabila dia pacaran ya, bila ada orang yang mencoba untuk mengambil perhatian pacarnya dia di situ langsung defensif. Dia yang di situ tuh langsung kayak bisa ngamuk sama orang itu. Dia bisa langsung marah sama orang itu. Woi, ini pacarnya aku, atau woi, ini suaminya aku. Jangan kamu deketin. Dia berani untuk ngomong seperti itu. Jadi model-model orang seperti ini ya, baku hantam demi sesuatu yang dia punyai. Nah, ini mau banget ini. Harga dirinya ini tinggi. Gitu ya, tinggi ini harga dirinya. Gitu. Ego dia pun di situ tinggi. Gitu ya. Makanya karena ego dia tinggi itu tadi, apa-apa yang dia maui mesti dia miliki. Nah, ada di sini ajas kepemilikan ya dari person ini. Cuman ini pasti orangnya itu tahu value, tahu nilai dari dirinya dia. Dia tahu sisi
luar biasanya dia itu di sebelah mana. Dia ngerti dan dia akan memakai sisi luar biasanya dia itu untuk memuluskan perjalanan hidupnya dia. Bahkan ya seseorang ini dia ngerti nih kalau dia tuh cantik, kalau dia ini ganteng gitu ya. Dia sadar diri di sana. Maka dia akan bisa juga ya menebarkan pesona-pesonanya dia itu ya untuk ngedapetin apa yang dia maui gitu ya. Nah, beberapa di sini orangnya keras. Di sini orangnya tuh tipenya tidak sabaran ya. Di sini beberapa tipe orangnya itu yang kayak terburu-buru ya, sedikit tergesa-gesa apalagi jika dia masih di usia muda. Nah, orang-orang seperti ini sudah pasti akan banyak pengalamannya gitu. Karena dia tidak mau kalau kehidupannya dia itu monoton gitu ya. Selain dari harta benda, pengalaman merupakan sebuah hal yang berharga bagi hidupnya dia. Nah, modelnya kayak kita. Ya, pengalaman merupakan sebuah hal yang berharga. Jadi daripada belajar melalui buku, mendengarkan kisah orang gitu ya, dia akan terjun langsung ini di dalam kehidupan gitu. Karena tipenya dia itu berani ya, pemberani nih orangnya. Ya, jadi dicampakkan ke dunia sebelah manapun, saya rasa orang ini bakalan bisa hidup, gitu. Orang ini bisa akan survive, bisa akan adaptif, gitu, ya. Dan dalam kehidupan pertumbuhan adalah hal yang penting bagi dia. Jadi kamu tuh nggak akan melihat ya orang seperti ini tuh hidupnya ya di bawah saja, tidak. Dia dari bawah itu akan berusaha naik ke atas. Sudah di atas akan mencoba untuk menduduki puncak tertinggi. Jadi jangan heran kalau orang ini suatu saat di masa depan dia akan punya bisnis yang luar biasa besar, ya. Atau kalau dia karyawan, dia akan menduduki jabatan-jabatan yang tinggi, gitu. Karena orang seperti ini tuh nanti dia akan mulai dari nol. Kebanyakan ini mulai dari nol ini ya. Walaupun mungkin dia terlahir dari keluarga yang di atas rata-rata, tapi dia mau apa yang dia miliki itu merupakan sebuah perjuangannya dia, bukan hasil dari warisan. Nah, makanya itu tadi mari katakan ya, kalau dia udah bekerja, ini bisa gila-gilaan bekerja, gitu ya. Sudah ada bisa tidak puas, gitu. Makanya dia akan mencalan sendirinya dia, tidak perlu orang lain mencalan sendirinya dia. Dia yang akan mencalan sendiri dia sendiri. Bisnis bagus. Jabatan posisi di pekerjaan ataupun di sosial masyarakat ini pasti akan tinggi. Ambisius ini soalnya ya, orangnya ambisius, nggak bisa ini direm-rem. Dia akan membutuhkan pasangan yang bisa menjadi supporternya dia. Seseorang tuh yang kayak, ya ayo beb, berjuang beb. Nah, dia mau yang kayak gitu. Daripada yang bilang, Boyo kamu tuh bersyukur, sudahlah, jangan lagi kejar, sudah cukup apa yang kamu miliki. Dia paling gak cocok orang-orang yang kayak gitu. Dia mau yang kayak maju terus, pantang mundur gitu ya. Nah, dia mau yang kayak gitu. Ayo kamu bisa sayang. Nah, dia mau yang kayak gini nih. Orang pasangannya dia, atau dia akan memasukkan diri dia ke circle-circle orang yang tidak mudah puas akan pencapaian kehidupan, gitu. Makanya jangan heran, ini dia akan menyortir orang-orang yang ada di sekitar di ring-ring satunya dia, ya. Di ring-ring satunya ini kalau orang yang tidak berkualitas, enek dia itu, gitu ya. Nah, tetapi memang tipe orang ini tuh bawaan lahirnya, ya, bawaan lahirnya ini jadi pemimpin ini. Jadi orang sukses ini ya, pemimpin. Walaupun dia ini seorang wanita, gitu, energi maskulinnya dia ya ini kuat. Dia bisa bersolek. Jika dia wanita nih ya, dia bisa bersolek. Dia bisa kelihatan tuh feminim banget gitu ya. Tetapi ini tidak akan kalah apabila dia diadu dengan yang jelas-jelas itu pria, gitu. Nggak mau kalah ini. Nggak mau kalah ini gayanya dia, gitu. Dia ini kalau wanita di pekerjaan lapangan paling suka dia ya, turun berkotor-kotor, berpeluh-peluh, menghadapi orang banyak, suka dia. Nah, apalagi kalau dia pria,
gitu. Kalau disuruh duduk di balik layar gitu ya, hanya menjadi dalang, nggak mau dia. Dia dalang dan dia sekaligus aktornya gitu. Ambisius ya, optimis, lincah, bergairah akan hidup gitu, suka dengan tantangan, challenge, pertumbuhan gitu ya. Ekstrovert, orangnya ekstrovert di sini. Nah, anak gaul gitu ya, orang populer gitu, orang yang disegani, orang yang lumayan ditakuti. Setidaknya dia akan mencitrakan diri dia seperti apa yang Mari sampaikan barusan. Dengan dia, kamu tuh nggak akan bosan. Dia akan membawa kamu dalam petualangan satu ke petualangan yang lain. Ya, nah dengan orang seperti ini tidak bisa dia itu diikat, gitu. Dia punya rule hidup sendiri. Semakin diberikan dia kebebasan, semakin dia akan merasa nyaman. Nah kayak gitu. Semakin dia disupport, semakin dia akan seperti matahari. Nah, modelnya kayak gitu dia ya. Semakin dia disupport, semakin dia diberikan dukungan, semakin menjadi orang ini. Nah, beberapa dia melihat kehidupan itu cukup keras gitu ya. Mungkin memang didikannya dia itu lebih banyak dipengaruhi oleh sosok pria. Katakanlah mungkin sosok bapak, sosok kakak laki-laki. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi maskulin dalam hidupnya dia, entah mereka hadir ataupun tidak hadir dalam hidupnya dia, itu sangat-sangat mempengaruhi karakter, sifat, watak dari orang ini. Nah, modelnya kayak gitu ya. Ini orangnya juga butuh banyak aktivitas fisik gitu. Karena memang cakranya mereka ya ini menghasilkan energi yang cukup besar. Maka kamu tidak akan mudah atau tidak akan sering melihat orang ini tuh bermalas-malasan. Nah kayak gitu ya. Paling nggak bisa dia disuruh duduk diam. Ada aja yang mau dikerjain sama dia gitu ya. Berlama-lama di kamar, bukan ceritanya dia. Nah, kalaupun dia ada di kamar ya, kalaupun dia ada di sebuah ruangan, nanti dia tuh minimal main game gitu ya, atau paling nggak dia nanti utek-utek motornya dia kah gitu ya, atau mungkin renovasi rumahnya dia gitu ya. Ada aja yang dikerjakan sama dia gitu. Energi kreatif. Seseorang yang di usia muda memang ya, dia bisa itu akan menyebabkan banyak masalah gitu. Nah, ketika dia menyebabkan banyak masalah, kalau dia di usia muda nih, dia bisa lari dari tanggung jawab gitu. Tetapi nanti dia akan belajar kok dari melepaskan tanggung jawab itu apa efeknya, bertanggung jawab itu bagaimana hasilnya, nanti dia akan belajar di sana. Memang pemarah ya, mau ini memang kasar ya, sedikit kasar, sarkastik. Nah, modelnya kayak gitu ya, mau ini ya. Nah, dia ini kalau ngomong itu tanpa tedeng aling-aling. Tetapi dia tahu caranya memperlakukan manusia itu seperti apa ya. Nah, di sini orangnya, kalaupun dia seorang wanita, dia yang mengejar laki-laki impiannya dia. Daripada dikejar, dia mau dia yang dikejar. Daripada dikejar, dia mau dia yang mengejar. Nah, modelnya kayak gitu, maskulin banget ya. Tipe pemburu di sini, hunter dia ya. Nah, kemudian seseorang ini tuh dia suka berpindah-pindah tempat ini kalau Mari lihat. Jadi ini bisa juga bercerita tentang di usia muda ya. Dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Itu untuk mematangkan dirinya dia. Nah gitu, pembosan. Gayanya itu pembosan. Nah modelnya gitu ya. Tetapi charming, berkarisma, udah Mari sampaikan tadi nggak ya? Charming, berkarisma itu memang bawaan lahir ya. Apalagi ditempa oleh kehidupan gitu. Orangnya kuat, ini udah pasti kuat. Baik secara fisik ya, baik secara lahir maupun batin. Ini kuat. Secara mental juga ini kuat. Nah, kadang-kadang dia ini impulsif ya. Apalagi kalau bercerita tentang orang yang usianya muda.
Dia di sini tuh impulsif. Dia ngelakuin duluan, baru mikir. Ujungnya di belakang tuh baru dia mikir. Nah, modelnya kayak gitu, ya. Ini pasti senang dengan yang cantik-cantik, senang dengan yang ganteng-ganteng. Fisik merupakan salah satu hal yang penting bagi dia. Jadi kamu akan menyaksikan semua pacarnya dia ini bakalan cantik. Istrinya pun ini cantik, suaminya pun ini nanti tuh bakal ganteng, gitu ya. Jadi dia orang-orang yang berkualitas di sana. Di atas rata-rata itu adalah kemauannya dia, gitu ya. Menjadi unggul. Menjadi unggul adalah prioritasnya dia. Tujuan dari dia hidup, menjadi unggul, gitu ya. Suka kompetisi, suka akan persaingan, gitu ya. Nah, modelnya di sana. Mudah untuk menyemangati orang, ya, tetapi nanti ya apabila dia ini jatuh dalam kehidupannya dia, memang agak sulit juga ini nanti naik. Nah, kayak gitu ya, karena lebih banyak nanti itu amarahnya dia nanti yang menarik dia turun ke bawah. Modelnya di sana ya. Orientasinya itu pikiran, bukan perasaan. Tapi bukan berarti orang ini kasar, kejam gitu ya, enggak. Gitu. Dia memang ya, kalau untuk menjadi pemimpin bisa ini dibilang ini dia pemimpin yang tak ada hati nuraninya, modelnya kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Perlu diketahui orang ini tuh yang kayak dia nggak bisa berkompromi dengan kesalahan, gitu loh. Dia tidak bisa menerima kekeliruan, gitu. Jadi makanya orang akan bisa bilang dia ini raja tega. Enggak. Dia memang orangnya agak saklek gitu ya. Mau ini agak saklek, tapi sakleknya dia ini karena memikirkan hal yang besar. Nah, beberapa memang kelihatan egois, keras kepala, keras hati. Nah, kayak gitu ya. Namun dia ini protektif. Gitu, protektif, terutama untuk keluarganya dia. Gitu ya. Nah, di sana. Usia-usia tua, nanti orang ini tuh kelihatan makin menjadi. Ini tua-tua keladi nih ya. Makin tua makin menjadi. Tapi semoga kemenjadiannya dia ini lebih ke hal-hal yang positif ya. Nah, di sana. Jadi ini gaya-gayanya dia itu gaya-gaya bos bandit ini ya. Nah, gaya-gayanya kayak gitu ya. Orang-orang yang kayak tidak mau ini jadi karyawan, tidak mau ini jadi bawahan, gitu ya. Bukan tidak mau jadi karyawan, tapi tidak mau ini jadi bawahan. Dia harus menjadi kepala, dia harus menjadi pemimpin. Itu. Ya, oke, baik. Kemudian kita lihat bagaimana dia ke kamu, ya. Bagaimana dia ke kamu, bagaimana sikapnya dia ke kamu. Sorry ya kalau itu kambingnya ribut banget. Memang belakangan kacau banget itu kambingnya. Belakangan ribut sekali. Oke, baik. Bagaimana dia ke kamu? Bagaimana dia ke kamu? Oke, baik. Nah, jadi orang ini nanti akan memperlihatkan ke kamu tuh keindividualisannya dia. Nah, kayak kita tadi kan mari katakan bahwa orang ini kan berorientasi kepada tujuan-tujuannya dia. Maka ketika dalam hubungan kamu dengan dia, ya, dia ini tetap akan fokus kepada dirinya dia sendiri. Gitu ya. Kadang-kadang untuk beberapa ya kamu bisa melihat kok orang ini hanya mementingkan kesenangannya dia ya. Kok orang ini hanya mementingkan kebutuhannya dia saja ya. Nah, memang di situ ada ya. Tetapi dia di sini ya, ketika berinteraksi sama kamu, dia bisa kayak ngerasa dengan kamu itu menyenangkan, dengan kamu itu membahagiakan gitu. Untuk sampai sekarang ini mungkin cinta terhadap kamu itu masih belum ada. Namun ya menganggap kamu sebagai circle terdekat di hidupnya dia itu ada. Mungkin tidak di ring pertama, tetapi di ring kedua, ketiga gitu ya. Nah, di sana. Jadi untuk saat ini dia melihat kalau kamu itu lebih potensial untuk dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai seseorang yang diajak untuk have fun, untuk bersenang-senang, untuk happy-happy di sana, gitu ya. Nah, kalau kamu seorang wanita, mungkin dia tidak melihat kalau kamu itu ideal sebagai istri, gitu ya. Dia tidak melihat kamu ideal sebagai istri. Tetapi sebagai teman, ia ada. Sebagai rekan, ia ada. Nah, modelnya kayak gitu, ya. Jadi, kalaupun dia seorang wanita, ya, ternyata orang ini wanita dan kamu yang menyaksikan video pria, saya rasa orang ini tuh akan banyak melihat tentang kamu.
gitu ya. Dia tadi mari katakan ini kan ngayak-ngayak, ini kan nyaring-nyaring ini ya, siapa yang dia izinkan berbagi hidup dengan dia. Nah, untuk sampai sejauh ini memang dia masih memperhatikan kualitas apa yang ada di dalam dirinya kamu. Ini ya, dia ini terutama jika dia wanita nih, dia ini wanita yang tidak mau diperlakukan sembarangan. Jadi dia harus ngerti dulu maksud dan tujuannya kamu ke dia ini apa. Nah kayak gitu ya. Kalau kamu orang yang mencela-menceleh, orang yang nunjukin ketidakjelasan ke dia ya, kamu cowok nggak jelas nih ya ke dia ya. Sebentar kamu chatting, sebentar kamu hilang gitu ya. Terus ketika dia ngelihat kualitas hidupnya kamu hanya kayak gitu-gitu aja, saya rasa dia agak kurang interest sama kamu. Nah, modalnya di sana ya. Sampai sejauh ini, kalau dia seorang wanita, dia masih mengamati, observasi, ya, menelisik, ya, nyari info, nyari tahu tentang siapa kamu. Untuk sampai sejauh ini, dia hanya memposisikan dirinya sebagai temannya kamu. Nah, gitu ya. Kalau untuk cinta, tidak. Tertarik sama kamu ada. Gitu ya, apalagi kalau kalian membicarakan sesuatu hal-hal yang penting, sesuatu hal-hal tuh yang ada bobotnya, yang bukan hanya cerita tentang genit-genitan lah, bukan hanya bercerita tentang cinta saja, tapi kalau kamu mengajak dia untuk bicara tentang, katakanlah di situ politik, sains, katakanlah di situ tentang kehidupan gitu ya. Nah, senang dia, suka dia di sana, atau minimal cerita tentang hobi. Nah, kayak gitu ya. Berbicara tentang hobi, dia suka. Nah, kalau orang seperti ini memang dia itu lebih orangnya apa ya, make mental gitu ya. Jadi untuk men-trigger seseorang ini biar jatuh hati sama kamu, sering-sering komunikasi sama dia. Jangan terlalu bermain misterius-misterius sama seseorang ini. Kalau kamu misterius-misteriusan sama dia, dia bisa kayak yang enek lihat kamu. Modelnya kayak gitu ya. Komunikasi yang intens, kalau bisa pertemuan-pertemuan yang lumayan banyak ya. Nah, itu baru bisa men-trigger seseorang ini. Nah modelnya di sana ya. Nah, memang untuk beberapa ketertarikannya dia untuk menikah sama kamu nggak ada gitu ya. Ketertarikannya dia saat ini ya, di saat kamu dan dia bertemu, kapanpun kamu menemukan video ini kan timeless ya energinya. Memang mungkin dia tidak sedang mencari istri, sedang tidak mencari suami gitu. Namun mencari partner, mencari rekan. Nah, itu ada. Nah, modelnya di sana ya, dianya. Tidak tertarik untuk saat sekarang ini dalam pernikahan. Penjajakan, pengenalan ada. Gitu. Sampai sejauh mana dia bisa happy sama kamu, sampai sejauh mana dia bisa bertumbuh dengan kamu, masih sampai di situ aja jatuhnya seseorang ini. Tapi nggak apa-apa ya, kalau untuk PDKT sama kamu ya, memang dia di sini berkenan banget, dia di sini mau banget gitu. Cuman kalau dia lagi kerja, dia akan fokus kerja gitu ya. Jadi kamu masuknya itu di saat-saat dia memang santai gitu ya. Nah, orang ini kalau mari lihat itu sama kamu nggak akan mau bohong. Jadi kalau dia bilang, kenapa kamu, misalnya kamu tanya sama dia, kenapa kamu nggak jawab chattingnya aku, kenapa kamu nggak angkat teleponnya aku. Misalnya jika dia bilang, aku lagi kerja, atau aku lagi melakukan ini dan itu dan segala macam, maka itu sebuah kebenaran ya. Ini nggak mau bohong ini, nggak mau bohong terutama sama kamu. Nah, cuman kadang-kadang dia di sini mau ini yang kayak ngerasa agak kurang nyaman ya dengan kamu, agak kurang nyaman di sini. Nah, untuk beberapa mungkin dia tidak melihat sosok keibuan di dalam dirinya kamu, gitu. Makanya dia tidak jatuh cinta sama kamu, ya. Karena orang ini tuh butuh dia figur ibu, sosok wanita feminim, ya. Dia butuh sosok penyayang, sosok yang orang yang mengasihi. Dan dia butuh sosok seseorang tuh yang kuat untuk ada di gawang. Ya, jaga gawang. Karena apa? Karena dia tipenya tuh tipe pengejar, tipe yang orang yang terlibat di dunia luar. Jadi dia butuh partner itu yang bisa stay untuk jaga
jaga, katakanlah jaga rumah. Nah, modelnya gitu. Nah, di sana ya. Nah, model-model gaya-gayanya dia, mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi dia tuh yang bukan kayak maksudnya jaga gawang gimana, enggak, tapi kuat juga di dalam karena dia sedang sibuk di luar, tipe orangnya sibuk di luar. Nah, modelnya kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa mungkin dia agak kurang tertarik ini ya sama anak gitu ya, agak kurang, seperti itu bukan kebutuhannya dia ya. Anak bukan kebutuhan, makanya dia kayak yang tidak ada limit dia sebagai seorang wanita. Ada tuh kan banyak tuh wanita itu, nanti usiaku makin tua, aku nanti nggak bisa lagi punya baby. Nah, beberapa ya yang sedang koneksi sama kamu, dia justru tidak menginginkan baby. Nah, beberapa ya di sana dia nggak butuh garis keturunan. Nah, untuk beberapa loh ya, tapi ini mungkin tidak dia sampaikan ke kamu gitu. Karena dia harus percaya dulu dia sama kamu. Dia harus yakin dulu sama kamu, baru dia akan ngomong secara terbuka tentang siapa dirinya dia. Nah, rahasia-rahasia terdalamnya dia baru nanti dia bukakan kepada seseorang yang memang layak untuk dia bukain. Ya. Karena ini bisa dia terlibat dalam dunia, tapi untuk hal-hal pribadinya dia, tidak sembarangan orang. Nah, kayak gitu ya. Tidak akan sembarangan orang dia mau cerita. Nah, modelnya kayak gitu ya. Nah, kemudian orang ini tuh kalau ngomong sama kamu mungkin itu agak belak-belakan ya, agak ceplas-ceplos di sana ya. Beberapa berani untuk mengkritik kamu di sana, tapi kalau dikritik bisa-bisa dia nggak mau. Ya, mengkritik kamu dia bisa, tapi kalau kamu mengkritik dia nggak mau. Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu ke dia, sampaikan, jangan pakai basa-basi ya, dia nggak akan paham, dia nggak akan mengerti ya. Nah, jadi energinya dia ke kamu bahagia, dia senang sama kamu ya, dia tertarik sama kamu, suka sama kamu, tapi kalau untuk cinta sama kamu masih belum. Bahkan kalau untuk memikirkan yang jangka panjang dengan kamu saat ini masih belum ya, karena dia menyadari dia masih belum punya keinginan ada istri, atau dia belum lagi punya keinginan menjadi seorang istri. Mungkin dia masih sibuk dengan kejar karirnya dia. Beberapa kayak gitu ya, kejar karir. Nah, kejar pencapaian dulu. Ya, mau punya rumah dulu, mau punya jabatan bagus dulu, mau punya bisnis bagus dulu. Nah, itu ya. Kalau untuk memang sejauh ini mau punya hal yang serius dengan kamu, sangat tidak tertarik karena kamu masih belum ideal ya. Sebagai partner untuk bermasa depan, saat ini kamu masih belum ideal di mata seseorang ini. Nah, kayak kita ya. Jadi kalau memang kamu mau dengan dia, kamu keluarin sisi-sisi luar biasanya kamu juga ya. Nah, kamu komunikasi panjang lebar dengan seseorang ini, tetapi jangan yang banyak basa-basi. Straight to the point. Gitu ya. Nah, kalau kamu orang yang tidak bisa merayakan kehidupan ya, kalau kamu orangnya terlalu manja, kalau kamu orangnya banyak takutnya, saya rasa kamu akan dieliminasi sama dia ya. Jadi merayakan kehidupan, menerima apapun itu dalam kehidupan, itu justru yang membuat dia ini semakin tertarik sama kamu dan bahkan bisa di situ cinta ya. Ini energi untuk sekarang. Ini energi untuk sekarang. Kita nggak usah tarik ya bagaimana energi ke depannya. Cuman kalau kalian mau melihat bagaimana energi ke depannya, hubungan seperti apa yang mau dia bangun dengan kamu ke depannya, silahkan tinggalkan jejaknya kamu di kolom komentar. Cici lanjutin dong pembacaannya. Nah, modelnya seperti itu ya, karena Mari mau hemat durasi di sini udah hampir 30 menit. Oke, baik ya. Itu aja dulu. Kemudian kita akan tarik di sini koin-koin. Koin-koin ini akan menunjukkan kepada siapa pembacaan ditujukan ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial B, buku, L, lapar, Z, zebra. Kemudian di situ Q, Korea, G, gunung, T, tahu, E, 6, P, puasa, V, vitamin, X, X-Men, H, hati, ini belum punya hati sama kamu ya, masih tertarik secara
pemikiran aja. Lihat kamu cantik, lihat kamu ganteng, lihat kamu senyumnya menggemaskan, melihat tubuhnya kamu gitu ya. Nah, sekarang dia mau observasi kepandaian intelektualnya kamu ya, itu sampai sejauh mana. Itu yang sedang dia observasi sekarang. Ada R di situ, ragu, ada J jujur, I istimewa, kemudian ada A asik, kemudian ditutup oleh inisial K, kata. Masuk kita ke zodiak ya, Gemini di sana, Capricorn hadir, Gemini lagi, kemudian di situ ada Pisces, ada Taurus di sini, ada Pisces lagi, ada energi dari Virgo di situ, Aries hadir, Libra hadir, kemudian ada Aquarius di sana, kemudian di situ Virgo lagi, Scorpio, Capricorn, Leo hadir di sini dan ditutup oleh energi dari Scorpion ya. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.